Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah AI bisa belajar merambal cuaca? Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas evolusi super cepat dari sebuah model AI bernama MathNet. Ini tuh bukan cuma cerita biasa, tapi kisah tentang lompatan teknologi yang luar biasa, di mana setiap versinya jadi makin pinter, makin cepat, dan makin jago dari yang sebelumnya. Oke, biar langsung kebayang revolusinya, kita bandingin dulu cara lama dan cara baru. Di satu sisi, ada model tradisional atau NWP. Mereka ini pada dasarnya menjalankan simulasi fisika yang super rumit, butuh waktu berjam-jam di superkomputer. Dan parahnya lagi, kalau mau resolusinya 2 kali lebih detail, biaya komputasinya membengkak 8 kali lipat. Di sisi lain, ada model neural kayak MathNet. Mereka nggak pakai rumus fisika, tapi belajar langsung dari data pengamatan. Hasilnya, prediksi cuma dalam hitungan detik. Dan kalau mau resolusinya 2 kali lipat, cuma butuh sekitar 4 kali lipat komputasi. Ini benar-benar mengubah aturan main. Jadi, hari ini kita bakal menaiki tangga evolusi MathNet, langkah demi langkah. Kita mulai dari tantangan dasarnya dulu, terus kita kenalan sama MathNet 1, si perintis 8 jam. Lanjut naik ke MathNet 2 dengan lompatan 12 jamnya yang keren. Terus ke MathNet 3 yang kita sebut Densifier 24 jam. Dan terakhir, kita akan simpulkan apa sih arti dari semua evolusi AI ini buat kita. Bagian 1. Tantangan peramalan. Oke, jadi masalahnya apa sih? Gini, model fisika tradisional itu memang hebat, tapi mereka itu lambat banget dan boros energi. Nah, keterbatasan inilah yang membuka pintu untuk sebuah pendekatan yang benar-benar baru. Gimana caranya bikin prediksi cuaca yang instan, yang murni digerakkan oleh data. Dan inilah anak tangga pertama kita, MathNet 1. Tujuannya waktu itu spesifik banget, tapi juga super ambisius. Bikin sebuah model yang bisa melihat gambaran cuaca yang luas dan meramal curah hujan dengan cepat dan detail sampai 8 jam ke depan. Terus gimana cara kerjanya? Coba bayangin MathNet 1 itu kayak pabrik canggih dengan 3 mesin utama. Pertama, ada Spatial Downsampler yang tugasnya memadatkan data. Kedua, ada Temporal Encoder yang memahami alur waktu. Dan ketiga, ada Spatial Aggregator yang menghubungkan semua titik-titik data. Masing-masing ini punya peran yang vital banget. Oke, mesin pertama, Spatial Downsampler. Tugasnya simpel, tapi krusial. Bayangin aja model ini dikasih data segede gaban, gambar radar dan satelit seluas 1000 kali 1000 km lebih. Nah, downsampler inilah yang mengecilkan gambar-gambar itu biar komputernya nggak kewalahan. Tanpa langkah ini, datanya terlalu besar untuk diproses. Lanjut ke mesin kedua, Temporal Encoder. Disinilah AI-nya belajar soal waktu. Jadi, dia pakai jaringan syaraf khusus namanya Convolutional LSTM. Anggap aja, ini kayak kita nonton film. Kita nggak cuma lihat satu frame, tapi kita lihat urutan adegannya buat ngerti ceritanya. Nah, alat ini juga gitu. Dia melihat urutan gambar cuaca untuk memahami pergerakan badai dan perubahan awan. Dan ini dia bagian paling kerennya, mesin ketiga, Spatial Aggregator. Disinilah keajaibannya terjadi. MathNet 1 pakai teknologi namanya Axial Attention. Nah, ini inovasi kuncinya. Kenapa? Karena cuaca di satu tempat itu sering banget dipengaruhi sama kondisi di tempat yang jauh banget. Kemampuan untuk melihat koneksi jarak jauh inilah yang jadi kunci akurasinya. Terus hasilnya gimana? Grafik ini nunjukin semuanya. Ini adalah F1 score, di mana makin tinggi berarti makin bagus. Coba lihat garis MathNet. Jelas banget kan dia konsisten ada di atas HRRR, model operasional tercanggih saat itu selama 8 jam penuh. Ini bukti nyata kalau pendekatan baru ini beneran berhasil. Sekarang kita naik lagi ke tangga berikutnya, MathNet 2, lompatan 12 jam. Di sini tantangannya naik level. Kalau mau meramal lebih jauh ke depan, dari 8 jadi 12 jam, AI-nya harus bisa melihat dan memproses area yang jauh lebih luas lagi. Seluas apa? Lihat angka ini, 2048 km. Itu ukuran satu sisi dari area inputnya. Artinya, luas totalnya jadi 4 kali lipat lebih besar dari MathNet 1. Ini adalah peningkatan skala yang masif, dari 1 juta kilometer persegi jadi lebih dari 4 juta. Gila-gilaan. Nah, karena inputnya jadi raksasa, muncul masalah teknis. Mekanisme axial attention yang tadi kita banggakan di MathNet 1 ternyata jadi lambat banget buat ukuran sebesar ini. Jadi arsitekturnya harus dirombak, harus berevolusi. Solusinya, mereka pakai teknik dilated convolutions. Gampangnya gini, ini tuh cara cerdas buat ngelihat gambaran besar dengan melompati beberapa titik. Jadi modelnya bisa nangkap hubungan jarak jauh dengan lebih cepat, tanpa harus proses setiap detail kecil.
Dan lagi-lagi hasilnya berbicara. Kali ini kita pakai metrik yang beda, namanya GRPS, di mana makin rendah itu makin bagus. Coba lihat, MetNet tuh secara konsisten ngalahin HRF. Padahal HRF itu adalah modal ensemble yang super canggih. Jelas, evolusi arsitekturnya ini nggak sia-sia. Dan kita sampai di puncak tangga evolusi, MetNet 3, C-densifier 24 jam. Di sini, tantangannya jadi super kompleks. Bukan cuma soal prediksi sampai 24 jam, tapi juga meramal variabel lain seperti suhu dan angin. Dan yang paling gila, dia harus melakukan itu semua cuma dari data yang super jarang, dari beberapa ratus stasiun cuaca yang tersebar di area luas. Inovasi utama di sini adalah densifikasi. Ini adalah teknik di mana modelnya belajar untuk mengisi bagian yang kosong. Bayangin deh, kita cuma punya data suhu dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dengan densifikasi, AI bisa memperkirakan suhu di Cirebon atau Semarang dengan sangat akurat, meskipun nggak ada sensor sama sekali di sana. Intinya, AI belajar merasakan pola cuaca di antara titik-titik data yang ada. Nah, buat melakukan sihir ini, MetNet 3 butuh otak yang jauh lebih kuat. Arsitekturnya di-upgrade lagi. Sekarang pakai kombinasi dua jagoan. Ada tulang punggung UNet yang jago banget soal detail spasial dalam gambar, dan transformer MaxFit yang super kuat buat menangkap hubungan jarak yang sangat jauh. Kombinasi maut inilah yang membuat prediksi 24 jam jadi mungkin. Dan sekarang, coba lihat bukti yang paling menakjubkan ini. Grafik ini membandingkan mean absolute error, makin rendah makin bagus. Perhatikan baik-baik ya. Prediksi suhu NWP 20 jam ke depan dari MetNet 3 itu sama akuratnya dengan prediksi 5 jam dari model NWP terbaik. Ini bukan sekedar peningkatan biasa, ini lompatan kuantum. Benar-benar menunjukkan kekuatan dari densifikasi dan arsitektur barunya. Jadi, apa arti dari semua evolusi AI ini? Intinya, kita baru saja menyaksikan sebuah perjalanan yang luar biasa. Dari yang tadinya cuma alat khusus untuk prediksi hujan jangka pendek, hanya dalam 3 langkah evolusi yang cepat, MetNet berhasil berubah jadi sistem peramalan cuaca yang komprehensif. Jadi, apa aja pelajaran utama dari kisah MetNet ini? Pertama, soal kecepatan, kita beralih dari komputasi berjam-jam menjadi hitungan detik. Kedua, pendekatannya yang berbasis data. Ia belajar fisika langsung dari pengamatan, bukan dari teori. Ketiga, evolusi arsitekturnya yang cerdas. Setiap tantangan baru dijawab dengan solusi teknis yang lebih pintar. Keempat, cakupannya yang terus meluas, dari hanya prediksi hujan 8 jam menjadi ramalan banyak variabel selama 24 jam. Dan yang terakhir, inovasi densifikasi, sebuah cara revolusioner untuk memahami dunia nyata yang datanya seringkali nggak lengkap. Perjalanan ini nunjukin gimana MetNet pada dasarnya belajar untuk melihat cuaca dengan cara yang benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau AI sudah bisa belajar melihat cuaca, kira-kira apa lagi yang akan ia pelajari untuk dilihat selanjutnya?